Tapi jangan pernah Anda jadikan NU pesantren sebagai alat politik dari partai-partai tersebut. Kenapa? Karena NU dan pesantren jauh lebih besar, jauh lebih dulu daripada itu semua. NU itu pesantren besar, dan pesantren itu adalah NU dalam lingkup yang lebih kecil. Kalau Anda ingin melihat ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama, fikrah pemikiran NU, manhajnya NU, thariqahnya NU, ya lihatlah apa yang diajarkan di pesantren. Dari mulai fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, tafsirnya, ya itulah NU. Misalnya kalau NU katanya mengajarkan dalam hal tauhid mengikuti Imam Asy'ari dan Al-Maturidi, yaitu di pesantren anak-anak ini ngaji kitab Tijan Durarinya Syekh Nawawi, Fathul Majidnya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu mengajarkan tauhidnya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sesungguhnya bukanlah orang yang mengarang pertama tentang tauhid. Wa innama salaku, akan tetapi salaka atau salaku bisa juga Imam Asy'ari, Imam Maturidi mengikuti para imam sebelumnya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi ajaran itu diajarkan di pesantren. Fikihnya juga sama. Apa kalau NU katanya mengikuti salah satu madhab 4, khususnya madhab Syafi'i, maka yang di pesantren yang anak-anak belajar itulah itu ajaran NU. Jadi santri ini sudah belajar tentang ajaran NU dalam pelajarannya, tinggal kemudian dikembangkan, diamalkan. Para kiainya juga sudah mengamalkan. Itulah kenapa saya katakan kalau Anda ingin melihat NU dalam lingkup yang lebih kecil, lihatlah pesantren. Dan kalau mau melihat pesantren dalam gambar yang besar, jadi kalau pesantren itu saya sebut dalam bahasa Arab surah musagharah min Nahdlatul Ulama, miniatur NU. Nah, sementara kalau mau lihat surah mukabbarah, ya apa itu? Kebalikan miniatur apa istilahnya? Nah, gambar yang besar dari pesantren, ya lihatlah Nahdlatul Ulama. Itu kenapa kalau kita lihat pengurus NU rata-rata pengurus pesantren. Baik di Suriah, baik di Tanfidiyah, apalagi Suriah. Yang di Suriah NU pasti alumni pesantren, kiai-kiai. Dan Tanfidiyah walaupun bukan kiai, tapi Tanfidiyah itu paling tidak pernah di pesantren. Kalau kiai-kiai itu pasti itu. Ya walaupun Tanfidiyah sekarang imbang ya. Ada yang alumni pesantren, banyak juga di PBNU yang teknokrat ekonomi. Kalau Suriah memang rata-rata Prof Katiman itu sarjananya sarjana syai'ulillahi lahumul fatihah itu. Jurusan agama semua ya Prof ya. Kalau Tanfidiyah ini ada ekonomi, ada dan lain-lain. Tapi ya semua dibutuhkan lah. Tadi MC sudah bilang santri itu enggak harus jadi kiai semua, tidak boleh minder. Itu betul, karena santri itu bisa jadi apa saja ya, bahkan santri bisa jadi presiden. Indonesia dalam hal ini dari NU pernah punya presiden santri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, punya wapres santri 2, yang satu Pak Hamzah Has, yang sekarang malah sedang menjabat ya santri ya kiai, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang jadi menteri banyak, jangan tanya itu menteri yang santri itu ya banyak sekali. Yang jadi wakil menteri banyak, yang jadi eselon 1 banyak, yang jadi pengusaha banyak ya. Jadi santri itu bisa jadi apa saja, karenanya belajar yang rajin. Yang penting gantungkan cita-citanya yang tinggi gitu. Kalau pernah menggantungkan cita-cita yang tinggi, waktu saya jadi santri seperti adik-adik ini, pondok saya kedatangan tokoh-tokoh besar.
Nah, ketika datang tokoh besar itu saya membayangkan, wah saya pengen seperti asisten deputi itu, kuliahnya di Canberra beliau. Tahu Canberra ya? Canberra itu dari Palu itu kemana dikit ya saya. Dari Palu itu turun ke bawah terus sampai melewati NTB, turun lagi terus itu. Adanya di Australia. Nah, saya dulu juga zaman santri begitu lihat orang-orang besar. Ya, termasuk saya baca kitab-kitab itu yang ditulis, ada yang Al-Andalusi dari Andalusia, Spanyol, dari Mesir, dari Syam, dari mana-mana. Saya berpikir satu saat saya harus ke sana. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya datang membawa satu kitab saya sebagai hadiah buat Pak Kiai. Bisa tolong difoto, ini tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, tentang kakek buyut kami. Saya beri nama kitab ini, saya tulis Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ini tentang sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau, saya katakan dalam kitab ini, min akbar ulama Ijawi, ulama Jawa terbesar pada masanya. Saya katakan ma min alimin min ulama Ijawa, tidak ada ulama pada masa itu dari Jawa. Jawa itu dulu Asia Tenggara. Jadi kalau orang Patani saja Thailand, kalau berangkat ke Arab ditanya min aina antum, dari mana anda? Jawa. Jawanya mana? Patani. Sekarang Patani sudah Thailand. Dari mana anda? Min Jawa. Jawanya mana? Mindanao. Padahal sekarang Mindanao adanya di mana? Filipina. Min aina antum? Minal Jawi, dari Jawa. Jawanya mana? Al-Ampenani, Ampenan, adanya di Lombok sana. Bayangkan, itu Syekh Nawawi. Maka saya tulis. Nah, Syekh Nawawi mengarang kitab 100 lebih. Nah, sekarang alhamdulillah ya, kita mempelajari kitab-kitabnya tadi sangat banyak. Seorang peneliti dari Belanda yang sudah masuk Islam ya Romo Mbah Martin namanya, ya Martin van Brunesen, masuk Islam kan, alhamdulillah ya. Nah, itu dari Leiden, Belanda, itu bilang setidaknya ada 23 kitabnya Syekh Nawawi yang menjadi mata pelajaran resmi di seluruh pesantren Indonesia. Dia melakukan penelitian selama berapa puluh tahun itu. Alhamdulillah saya juga ke sana. Lah para santri ya, moga-moga insya Allah kunjungan dari PBNU, dari Kementerian PMK ini beliau dan rombongan para masyayikh kemari ya, insya Allah mendoakan semoga pondok Mambaus Sholihin diberikan kemudahan, amin, untuk merawat santrinya, istiqomah masyayikhnya, dan khawatir tentang gedung. Saya kemarin kira-kira hampir sebulan lalu mengisi acara di Pekalongan, ada kiai khas ya, di NU itu ada kiai khas ya. Nah, kiai khas namanya Kiai Taufik di Pekalongan. Beliau itu, saya tidak nanya, tidak apa, beliau bilang begini, saya itu katanya tidak pernah berpikir punya santri dan pesantren, tak boleh punya cita-cita punya pesantren. Nah, tiba-tiba tapi kemudian Allah mentakdirkan punya pesantren, dan pesantrennya itu alamiah saja Kiai. Nanti wali murid yang bangun pelan-pelan, sudah gitu aja. Jadi jangan ngarepin dari pejabat atau apa, insya Allah itu malah lebih berkah. Apalagi dari anggota dewan, nanti sampean suruh milih partai tertentu malah. Alami aja. Ya kalau mau bantu gitu. Ya itu lebih alami. Orang NU itu boleh nyoblos partai apapun, tapi jangan menjadikan NU termasuk pesantren sebagai alat politik dari sebuah partai. Karena NU dan pesantren lebih besar daripada partai dan kepentingan politik apapun. Saya katakan ya la ba'sa an takunu PKB-an wa P3-ian
wa PDI-an, wa Golkarian, wa Nasdemian, wa ma ila dzalika minal ahzabis siyasiyah. Tidak masalah orang NU santri itu nanti nyoblos PKB, P3, PDI, Golkar, Nasdem apapun, tidak masalah. Walakin la tatakallafu an taj'alu nahdlatal ulama wa kadza pesantren PKB-an wa P3-ian wa Golkarian wa PDI-an wa Nasdemian. Tapi jangan pernah Anda jadikan NU pesantren sebagai alat politik dari partai-partai tersebut. Kenapa? Karena NU dan pesantren jauh lebih besar, jauh lebih dulu daripada itu semua. Nah itu, jadi kata Kiai Taufik, ya sudah, kalau Allah menghendaki besar, Allah kehendaki besar. Nanti dengan sendirinya, santri ada berapapun, pelan-pelan, ikhlas mawon Kiai. Nanti pada dasarnya akan besar sendiri. Kalau emang belum, ya belum, biar saja. Itu saya nggak nanya, nggak apa, Kiai itu ngomong kayak gitu. Wah, jadi akhirnya saya kemudian nggak berani punya cita-cita pengen punya pesantren. Sebab nanti kalau terlalu ingin, nanti akhirnya melakukan banyak hal yang justru tidak patut, gitu, kira-kira gitu. Ya sudah, insya Allah sahalallahu umurakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan ya Pondok Mamba Ushalihin ini agar bisa mendidik santrinya, ya sudah dengan alamiah. Karena kalau Allah menghendaki memudahkan, nanti dengan sendirinya akan Allah mudahkan. Maka nadillahi dama wattasal. Apa-apa yang didirikan, diniatkan karena Allah, dama wattasal, insya Allah akan langgeng dan terus ittasal. Wa maka li ghairillahi inqata'a wan fasal. Apa-apa yang dilakukan bukan karena Allah, dia akan putus dan putus. Insyaallah pondok ini berkah dan bisa dama wattasal.